Halo guys, came back with us in TikTok, obrol menarik dan juga inovatif. Seharusnya aku pakai bahasa Inggris juga. Gak apa-apa. Iya, oke. Malam ini kita kedatangan tamu yang mana kalian pasti udah familiar, tapi bukan sama dia, tapi sesuatu yang dia kontrol. Apa itu? Wow. Itu kita bakal ngasih tahu, tapi tahan dulu. Oh gitu. Iya, jadi dong. tuh men lo malam hari ini lo bukanya pakai bahasa Inggris ya? Iya. Gue nggak mengerti men. Tadi kan Alex sebelum on dia bilang nanti kamu bahasa Inggris, aku bahasa Cina. Jadi Oke. aku try to talk in English. Gitu. Oh gitu. Aku pakai bahasa Dayak Ngajo aja. Iya, monggo, monggo. Ya. Oke, selamat Hamalem buat pemirsa di rumah ya. Pak Hari, gitu ya. Iya, selamat Hamalem. Selamat Hamalem. Begitu. Ya, begitu ya. Dan pemirsa, pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial ya, ada bidadari bersayap ya pada malam hari ini di samping kiri saya guys. Wah, dia terbang tapi dia nggak ada sayapnya karena sayapnya saya sudah potong sebelum masuk studio kan. Jahat Anda. Saya Jahat Anda. Saya jahat ya karena hatinya jejak sudah digital akan dilihat pemirsa nih. Sayap dipotong. Tetapi sebelum kita perkenalkan bidadari tak bersayap ini pemirsa, Malam minggu lagu ini aduh, malam minggu Malam minggu orang mungkin lagi asik nongkrong di luar, lagi hangout. Kita di sini aja, kita mau share informasi dan berbagai wawasan buat pemirsa di rumah. Iya, dan sengaja saya itu pemirsa Nonop itu setiap malam minggu saya masukkan di jadwal. Sungguh baik sekali Alex, Masya Allah. Dan Ya. itu tidak akan berubah. Kamu ya jahat banget. Kasihlah kamu tuh 1 bulan 1 minggu buat bisa malming lagi. Oh gitu, boleh ya, boleh. Soalnya temen aku tuh ya. Pada kangen ya. Iya, kasihan. Kamu jalan. Ya, siaran coy. Nonton saya aja, gue kan udah jadi artis gitu. Nah kan enak. Aduh, enggak juga. Jadi sih, teman artis. hibur. Ya, saya di sini sebagai Ya, penyalur sudah. informasi. Oke, Kenapa oke. jadi bahasa ya? Mohon maaf, ini bintang tamunya di sini. Oke, benar. Iya. Oke, langsung perkenalkan aja bintang tamu kita pemirsa ya. Silakan Dek. Perkenalkan diri Semuanya, kenalkan nama aku ya Sariskita. Sering dibilang orang Sasa kok biasa kayak gitu. Pasti kalau buat kalian semua tuh sudah tahu di aku kan, kayak Yasa di Info PKY kayak gitu. Oke. Sumpah, dari tadi aku kayak dipepet oleh mereka, sumpah. Enggak. Mana nih? Openingnya jangan kayak gitu. Nanti cepat kelar itu. Oke. Anggap Bukannya kamu bahagia kalian- di sini. Kamu bahagia aja ya. Bagi dong mukanya bahagia dulu. Oh, iya, mantap. Iya. Nah, itu dia pemirsa di rumah. Ini adalah salah satu admin dari Info PKY yang mana anak-anak Kalimantan pasti udah nggak asing banget yang namanya akun Instagram Info PKY yang banyak menyebarkan informasi. Yang positif dan kekinian. Nah, kamu follow nggak, Lex? Kemarin enggak ya? Iya, banget, sumpah. Aku udah follow dulu. Ah, Social Nanti follow aku distancing, ya. lupa. oh iya. Nanti follow aku ya. Oke sih. Oke, Iya. Alexis. Dikasih apa dulu nih? Kasih hati boleh? Boleh dong. Boleh. Gitu. Gitu. Oke. Respon positif. Iya. Ya buat Oke. teman-teman di rumah, mungkin kalian nggak tahu kalau Sasa ini ternyata masih sangat muda. Wow. Berapa tahun, Sa? Guys, jadi umur aku baru 15 tahun. Masih Wah. di bawah umur, coy. Wow, dia 15, aku 13. Oke. Mudah banget kan Iya, saya. aku di sini jadi kakak. Oke, ada Alex, ada Sasa. Jadi di sini ada kakak Nonov yang bakal ngebantu kalian malam ini. Oke. Waduh, Oke. usia 15 tahun sudah kelas berapa ini, Dek? Jadi alhamdulillah kemarin baru lulus dari SMP Negeri 1 Palangkaraya dan diterima di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Wow. Oke, Berarti bangga kelas 1 nih. SMA sudah ya? Iya, benar sekali. Bangga nih anak Wah. SMK 2, wih, murid aku admin Info PKY nih. Bangga dong, pasti Iya. juara terus ya. Soalnya Info PKI itu termasuk yang ter-up to date gitu, Lex. Kayak kemarin ya contohnya kebakaran ya sih. bener banget, Nah, bener itu banget. Aku lagi scroll di beranda, nih udah ada berita. Ya, dari semua ya anggota komunitas yang lain ya, akun-akun komunitas yang lain nggak
gak secepat info PKY. Iya, cepat nggak banget, secepat, sumpah. cepet banget. Biasanya kita ngeliat kan dari WA, ini info Betul. PKI udah nge-share dan itu mungkin selang dari kejadian utamanya mungkin cuman 5 menit gitu. Bener Udah banget. nge-share, wow itu cakep banget sih. Luar biasa cakep ya, cakep ya. Oke deh, ya dengan usiamu yang baru 15 tahun ini ya, jadi jarang orang, maksudnya kan mengikuti artinya terjun ke dunia jurnalistik ya. Ya kan, kayak gimana sih awal mulanya kamu terjun ke sana? Jadi Kita sebenarnya ceritain dong, ceritain. kayak gini ya. Ih, gila keren banget. Boleh, belum ya, belum. Belum. Jadi sebenarnya kayak gini. Awalnya sih pas kelas 5 SD, ya saya itu cuman iseng-iseng Oh. ngetek kayak ngetek foto-foto waktu SD. Jadi ya setek tuh info PKY. Dan namanya itu kan geng-geng kayak gitu kan, zaman-zaman geng apa sih cabe-cabe lah ya gitu. Jadi jadi kan di post lah direspons oleh info PKY. Jadi pas itu sudah kenal kan sama info PKY, beberapa sudah kenal segala macam. Nah pas kelas 7 nih, Yasa ada ikut fotografer sama tema. Jadi temanya itu UKM. Oh gitu. Usaha kerja mandiri kan. Mandiri. Jadi pas itu nih info PKY DM Yasa. Jadi Dek mau nggak nih gabung ke info PKY? Terus tuh Yasa tuh kan bingung. Aduh gimana ya kayak gini? Ya udahlah langsung aja deh. Oh gimana sih sebenarnya Kak kayak gini sama kakaknya kan? Nah sama kakaknya bilang kayak gini. Semacam kayak vlog, liputan. Jadi nanti Yasa kayak kirim video-video yang menarik lah di PKY segala macam. Kirim ke kakak. Ya udahlah Yasa setujuin aja ya coba-coba kayak gitu. Akhirnya di video pertama Yasa tentang kebakaran hutan. Wih, Wow. langsung berbobot Ya ya. beneran itu langsung direspon positif oleh masyarakat Palangkaraya, alhamdulillahnya kayak gitu. Berarti apa ya, dimintanya si Sasa ini minta video dikirim ke info PKY, terus info PKY nanti langsung nge-up ke publik. Iya benar banget. Berarti itu maksudnya nge-tag atau ngirim dulu tuh? Enggak langsung kirim. Oh kirim, jadi Kirim. berarti maksudnya video itu fresh, belum diupload di mana-mana? Belum Langsung diupload di info mana-mana. PKY Cuman itu. info PKY doang kayak gitu. Wih, Luar biasa. keren. Info PKY ini terdiri dari berapa anggota sih? Sebenarnya ini bocoran ya. Oke. Cuman 3. Wow. Wih. Cuman 3. Terus? Cuman 3. Jadi yang satu cowok, cewek orang Buntok, sama aku. Itu berarti duanya di Palangkaraya? Duanya di Palangkaraya. Oke. Tapi itu emang keren sih, sekarang kan dunia jurnalis bisa dibilang modern. Ini kan termasuk modern. Bisa nerima berita dari masyarakat juga kan? Bener banget. Jadi kalau misalnya kalau masyarakat segala macam kan pengen cari golongan darah, dompet hilang kan segala macam bisa betul. diinformasikan ke info PKY, tinggal di tag aja langsung di respons info PKY kan. Oh gitu. Beneran. Bisa nggak cari hati yang hilang? Mungkin bisa aja ya. Mungkin. Tapi nggak lama akun Anda di-report sama masyarakat, mau login nggak bisa tuh. Masih banyak banget nih netizen yang komen-komen Iya. kan. Pas dilihat siapa nih? Paling Hati ntar yang hilang. admin info PKY, Min jangan posting kayak gitu Min, kayak gitu. Tobat Min, tobat katanya. Udah melenceng tuh ya, udah melenceng ya. Iya, Oke. kalau boleh tahu, info PKI ini berdiri dari tahun berapa sih? Kalau aku ya nge-follow mungkin dari aku kuliah kemarin, aku udah follow, udah lama banget. Ngaku lu ya. Kalau itu sih sebenarnya Yasa kurang tahu ya. Tapi kita tahu Yasa sih 2011-an mungkin Udah ya? Udah mulai. 2011-an. Pokoknya awal-awal Instagram Mulai orang taunya. mulai orang tahunya. Mulai orang Berarti emang tahunya. dari kecil gitu ya, sampai sekarang dari jadi akun besar. dari nol naik kayak gitu. Setahu Yasa dari 2011 sudah mulai naik kayak gitu info PKY-nya. Iya, soalnya beritanya juga sangat menginformasikan kita Benar. banget. Positif banget auranya kayak gitu. Iya, goyang semua badannya saya. Aura kayak kayak aku bawa mobil tadi ya, kalau masuk jalan yang berlubang itu kan. Aura. Iya, aduh. Nah, berita dalam satu hari minimal, maksudnya paling dikit tuh berapa sih orang share ke info PKI? Kalau paling dikit sih sekitar 5 ya. 5. 5. Itu satu hari. Untuk satu hari. Berarti mereka ini nggak bakal kehabisan berita. Beneran nggak Maksudnya kalau dari kehabisan berita. masyarakat tadi kan apa namanya,
merespon ini dengan positif. Benar, kan. positif Oke. banget. Jadi, Berarti masyarakat ini udah percaya gitu loh. Iya, kan? udah percaya, Betul. benar, udah percaya banget dengan Info PKY. Dan syukur alhamdulillah kan Yasa diterima di Info PKY dengan tangan luas gitu kayak gitu. Ya termasuk maksudnya generasi mudanya gitu. Generasi mudanya benar banget. Yang dua ini umurnya berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah sih di atas 20-an ya. Oh, 20-an. Di Oh, atas berarti 20. sama dia 30. 30, 38. Sumpah mudah banget. Iya, percaya aja guys. Wah, Percaya. wah, yang Emang kayak ini. gitu. Suara-suara buayanya. Suara-suara buayanya tuh kayak Nanti kalau keras kamu gitu. masuk SMA, terus kamu nemu kakak kelas yang kayak gini tuh nggak usah diladenin. Langsung dilewatin aja kayak gitu ya. Iya, betul. Misalnya, kamu hari ini mau makan apa gitu, udah lewatin aja. Lewatin aja. Itu sudah ketahuan maksud buaya-buayanya. Iya, ya. Iya, yang udah mengangkat gitu ya. Nah, kecuali kakak kelasnya bisa bantu belajar, boleh tuh, boleh. Apalagi kalau yang ganteng ya. Saya ganteng loh. Oh ya ganteng-ganteng lah. Dari mana ya? Mohon maaf. Saya nggak mau banyak bicara pada malam hari kan. Enggak, kamu harus bicara juga. Nggak kena Om ada di depan pintu. Bapak ini salah satu pembuktian. Ini aku bisa kayak gini gitu. Oh, Misalnya gitu. takut itu namanya nggak laki. Oh, nggak laki kalau gitu tuh. Iya Nah, dong. kamu tahu nggak obatnya apa itu? Nggak tahu dan nggak Nah. usah dikasih tahu. Obatnya kopi. Sumpah di sini kayak aku kayak ngerasa jomblo guys. Sumpah. Oh, Enggak, nggak jomblo ya? masih jomblo. Berarti udah punya pacar belum? Nggak punya. Nggak punya ya? Iya, Nggak sama, punya. aku juga. Masih kecil, masih Masih kecil. kecil ya, Jadi nggak fokus apa-apa. sama karir, sama belajar dulu kayak gitu. Tuh, mantul. Itu. Nah, Nanti berarti nggak ngebucin, jangan kan? goyah ya nanti. Ya jangan gue ya. Ya, soalnya nanti bakal bermunculan cogan-cogan. Insya Allah. Oh iya, oke. Oke. Karena orang tuanya kan selalu mendampingi. gitu loh. benar. Nah, jadi selama ini deh ada nggak maksudnya kan bapak kamu, ya ayah, om saya. Ayah. Ngaku-ngaku. Iya, iya. Terus gimana Bang? Bagaimana? Selalu disupport atau gimana nih? Nah, jadi awalnya sebenarnya kayak gini, kalau ayah sih nggak pernah nyuruh Yasa buat terjun di jurnalis. Jadi masalahnya nggak ngelarang sih, cuman Oke. kayak takutnya Yasa nggak kuat lah mental kayak Iya, gitu. betul. Nggak sabar kan, kalau di dunia jurnalis tuh kan harus sabar kan. Oke. Kayak buat berita, ngedit segala macam, emosi segala mentalnya kan takut dihujat orang, oleh Betul. netizen segala macam, dibully kan. Tapi pas ayah ngeliat kerja keras Yasa, semangat Yasa, akhirnya disupport lah oleh ayah, alhamdulillah. Oh, luar Jadi ini biasa, juga ayah. sesuatu yang positif gitu. Betul. Benar. Nah, biasanya kalau bikin video yang awal-awal tadi kan yang tentang kebakar hutan, itu yang nge-tag videonya, maksudnya yang bantu nge-record videonya siapa? Sebenarnya aku sendiri sih. Kayak gini ya, maksudnya self kamera atau ditaruh pakai di tripod nih? Bilang nggak ya nih? Bilang dong. Takutnya ada yang ngedenger gitu kayak gitu. Jadi yang sebenarnya yang video segala macam tuh ayah. Iya, dari awal berarti ayo walaupun Enggak, sebenarnya saya nggak pernah bilang. nggak bilang kalau Nggak bilang kalau Cuman kamu- video doang. Cuman Oh, minta. Oh, video iseng minta ya? doang. Oh. Ya, pas akhirnya waktu itu pernah Yasa kan pernah dibully kan. Karena apa tuh? jadi dibulinya tuh karena kan suaranya nggak cocok jadi reporter lah, suaranya dibuat-buat lah, mukanya dibuat-buat lah, sok serius, sok pintar kayak gitu. Nah, baru kebongkar, ketahuan ayah kayak gini. Terus disemangatin ayah lah kayak gitu. Kuat lah mentalnya, ini kayak gini, kamu gak usah dengerin orang lah, kamu dengerin kata diri sendiri aja katanya kayak gitu. Iya, itu ayahnya Luar keren biasa, banget. Tepuk Nge-support. tepuk tangan Itu untuk bapak. apa banget apa ya, nge-support banget sesuatu yang positif gitu kan. Betul. Dan aku tadi sempet, mungkin gak sih ayah kamu bilang ketika kamu dibully kayak gitu, ayah bakal bilang tuh kan ayah kan udah bilang ini kan ternyata apa ya, kebalikannya. Kebalik. Dan itu Iya. keren banget. Sebenarnya ayah itu tipe orang yang jarang banget kayak ngomong bilangnya tuh kan sudah menyesal kayak gitu, Iya, iya, gabung sudah menyesal kayak gini, ayah nggak ngurus kayak gitu. Enggak, ayah tuh tipe orang yang penyemangat banget, bukan untuk anaknya doang, tapi untuk orang lain juga. Betul. Kayak Emang gitu. pribadinya kayak gitu. Ya memang pribadinya kayak gitu, dan syukur alhamdulillah saya bangga banget punya ayah kayak gitu. Dan kita Wow. juga bangga ada orang yang seperti itu. Betul. Soalnya seperti yang kita ketahui di lingkungan kita sekarang udah nggak asing lagi ketika kita ngasih tahu temen nih, kamu jangan kayak gini deh, nanti tuh kamu bakal kayak gini misalnya. Terus
kejadian tuh yang kita benar. tahu. Iya, bisa Nah, yang kejadian. orang yang nasihatin tuh pasti bilang, tuh itu kan lu aku udah udah bilang. tuh. kan menyesalnya kan baru sekarang kayak gitu kan Iya. biasanya kan kayak gitu. Sebenarnya yang dibutuh, yang maksudnya nggak cuma orang lain, mungkin ketika aku di posisi itu juga yang kita butuh, sabar ya, kamu pasti kuat. Ini mending kita kayak gini, maksudnya mendampingi kita untuk menyelesaikan masalah itu. Maksudnya kita kan udah kena musibah, terus dijat lagi, dijat seluruh. Apa ditumpuk-tumpuk kayak ditekan-tekan kayak gitu kayak gitu. Jadi sempat pas dibully segala macam kan, Yasa pernah nih bilang sama ayah sampai pengen pindah sekolah. Pengen Jadi yang ngebully itu teman-teman sekolah? iya. Iya ampun. Wow. Entah apa mereka iri atau apa Iya, iri gitu sih, kan. pasti. Nah, itu iri. Olehnya setiap kali Yasa kan ngupload segala macam ke Info PKY atau ke sejenis yang lainnya kayak gitu, pasti dibilangnya, ih suaranya dibuat-buat ya gitu, sok ngerti, sok kayak gini. Ya udahlah, Yasa itu kan mendem. Akhirnya kalau sudah sudah sakit kan kayak gitu, baru tuh pas malam itu sakit banget. Pas ayah masuk ke dalam, kenapa ya Sa katanya, kayak gini aku ceritain nih semuanya nih mau apa ya Sa sekarang kata ayah kan, mau pindah aja deh, nggak kuat, aku bilang kan kayak gitu. Nih dengerin, ayah kan aku disuruh ayah nih hadapan sama ayah nih, kan aku paling tipe orang yang susah banget nih hadapan sama ayah kan, olehnya kan kalau anak digituin kan rasa kayak gitu kan. Jadi pas hadapan, ya Sa sekarang kelas berapa? Kelas 9 SMP aku jawab. Nah, sekarang sudah UTS kan, sudah UTS semester 2 kan, kata ayah. Iya. Nah, kamu ngapain mau pindah, kata ayah kan. Gak usah lah dipikirin kata-kata orang kayak gitu. Biasa bangkit sendiri, karena kan kata-kata orang yang mungkin buruk baik itu jadi motivasi buat Yasa, inspirasi buat Yasa buat nambah pengalaman kesuksesan Yasa nanti kayak gitu. Amazing Iya, guys. wow, keren. Akhirnya dari situ Yasa bangkit. Bangkit. Walaupun orang mau bully semacam apapun, sehina apapun, Yasa nggak pernah dengerin. Sudah tebal telinganya masalahnya. Wow. Wih, luar ini biasa. keren nih. Nanti kalau udah gede, semoga dan harapannya kamu jadi sesuatu yang lebih tinggi lagi dari sekarang. Amin. Ketika yang namanya makin tinggi itu bagaikan angin, makin tinggi kan makin dihempas angin Iya, kan. benar. Jadi kalau udah kayak gitu, aduh ini mah Kecil. udah biasa cuy, udah lewat, mohon maaf gitu. Iya, Mentalnya benar. udah dilatih sejak dini soalnya. Betul. Kelas 9 tuh bukan sesuatu yang dibilang bisa berpikir jernih juga nggak sih Lex? Itu masih labil-labilnya. Iya, Kadang-kadang benar, kita yang benar. kuliah aja kan masih kayak gitu. Betul. Benar, saat itu benar-benar terpuruk banget kan. Akhirnya ya udahlah bangkit aja kayak gitu. Mungkin itu Tuhan punya rencana yang lain kayak gitu sama Yasa kayak gitu. Dan terbukti sekarang akun Info PKY menjadi salah satu akun rekomendasi orang Palangkaraya. Bener banget. Dan sekarang followersnya berapa sih? Kalau nggak salah 133.000. Wih, iya itu akun besar. Kenal banget dia follower baru. Iya. Oh, saya Soalnya nambahin dia, aja ya. just FYI for your information, dia itu bukan orang Palangka asli. Oh. Bener. Jadi dia anak rantau, jadi nggak bisa ngejudge. Kecuali dia anak Palangka nggak follow parah gitu kan. Muka-mukanya itu kayak apa nggak sumpah. Iya, udah mukanya udah ngelokal gitu ya. Yang udah nggak kayak gitu, beneran. Thank you. Aduh, saya nggak ada. Kamu kalau pulang nanti nih ya. Tapi kalau dia di Europe mungkin susah ngelokalnya ya. Betul sekali apa yang dia katakan. Oh iya. Oke, saya mau saran kepada kamu ya, ketika orang, karena pada prinsipnya hidup ini ketika kita tinggi, semakin tinggi maka semakin tinggi pun juga jatuhnya. Ketika mau jatuh maka seperti itu. Jadi Bangkit kamu lagi. bangkit lagi, jangan pernah takut jatuh ya. Semakin kamu jauh ke sana gitu ya, anggaplah ocehan orang itu ya, cemoohan orang itu buat kamu menjadi semangat buat kamu. Bener banget Bang. Jadi Yasa tuh punya prinsip hidup kan. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, kita itu pertama harus berani, kedua bertanggung jawab, dan ketiga kita juga itu harus nggak pernah pantang menyerah. Wow. Nah, nanti cocok dengan tulisan Kang Alexis. Iya. Dia suka nulis ya. Saya suka nulis soalnya. Nanti kamu baca ya. Jadi boleh ya kopas-kopas kata-kata. Bisa. Buat ini buat caption lumayan. Caption lumayan ya. kayak gitu. Iya. Tapi hati-hati dibully lagi ya. Enggak ada. Soalnya Alex panjang betul kalau bikin caption. Kalah tuh berita koran kalah sama caption dia. Sumpah kayak apa ya, kayak puisi-puisi kayak gimana kayak gitu. Anda pernah lihat?
Enggak. Ah, Jangan follow-follow. Oh gitu. Iya, Nah, nanti. kalau saya sih sering ini ya, jarang main IG ya. Saya paling jarang main IG Anak kecuali Facebook, cuy. Oh, main Facebook. Main Facebook itu Jadi aku anak Instagram, abang anak Facebook ya. Nah, kalau dia anak apa yo? Anak orang. Anak orang. Dia anak orang. Ya betul. Kalau bukan anak orang, anak siapa kan bahaya. Betul. Saya sangat salut dengan kamu ya. Saya dengan usia yang muda seperti ini ya, udah berani terjun di dunia jurnalistik. Jadi pemirsa di rumah pun anak-anaknya ya, anak yang masih seusia Yasa gitu, walaupun masih SD atau SMP itu selalu support ketika dia memiliki keinginan seperti Yasa ini. Alhamdulillah. Dan jangan pernah ngejudge apa ya, usaha orang tuh hanya sekedar dari umur. Benar. Tadi cerita kan kalau banyak komunitas yang nolak. Bener banget. Karena umur mungkin terlalu muda. Terlalu muda. Tapi sebenarnya ketika buat aku ya pribadi, opini aku, misalnya aku punya komunitas terus ada anak muda pengen gabung, aku nggak ngejudge dari umurnya, dia udah bisa apa atau dia keinginannya seberapa kuat gitu kan. Benar. Ketika soalnya kalau keinginan kuat itu kan perkembangannya juga cepat gitu kan, aku pasti nerima gitu. Jadi Yasa pernah nih dapat saran dari seseorang nih, pengganti almarhum Ibu Yasa kan, seorang sosok tante kayak gitu, Yasa panggil mama juga. Jadi beliau pernah bilang kayak gini, kesuksesan itu tidak memandang bulu, Oke. tidak memandang usia, atau dia mau muda, mau tua, tidak memandang kekuasaan, dia berkuasa atau tidaknya, dan tidak juga memandang status mau dia kaya, berkecukupan maupun tidak kayak gitu. Karena kesuksesan itu kalau kita punya keberanian, punya prinsip hidup, kita bakalan sukses kayak gitu. Asik ini. Jadi anak muda gitu ya, di usia yang saya gini gitu loh. Jadi dia mikirnya luas. Iya, dan aku impress banget ketika ya Sang Gompong tuh public speakingnya cakep. Cakep. Alhamdulillah. Iya. Itu yang nanti kamu bakal ngerasain ketika kamu udah lulus SMA ataupun lulus kuliah, public speaking itu menurut aku ya itu nomor satu nomor yang satu. paling penting, terutama untuk nge-branding diri kita. Wah, benar banget. Karena kan bukan hanya di dunia jurnalis kan, di Betul. pekerjaan Betul lain itu berbicara itu yang paling nomor satu. Iya, Yes. bahkan ketika kita sama teman aja, kalau kita nggak berkomunikasi dengan baik, dia kan nggak bakal paham. Ah, yang nggak Betul. akan paham. Iya, walaupun lu sarjana berapa gitu ya, Iya, benar gelarnya banget. apa gitu ya, ketika lu nggak bisa ngomong, itu omong kosong. Benar Jadi omong doang ya. Jadi pada prinsipnya gini ya, orang yang pintar ya menurut secara teori gitu ya, dia pintar di dalam menulis buku apa segala macam, tetapi dia nggak bisa mempresentasikan gitu ya, itu kelihatan bodoh ya bukan? Benar banget. Nah, tetapi orang bodoh di dalam menulis gitu ya kan, tetapi dia bisa mempresentasikan itu, maka dia akan dicap orang pintar. Oh, benar banget. Ibarat kayak gini nih, ada seorang misalnya, contoh aja misalnya aku ngelukis gitu kan, terus ada orang datang, ini arti lukisannya apa? Terus misalnya aku jawab, iya lukisan aja, lagi pengen, itu kan Lagi orang pengen kayak, gitu. nilai seninya dari mana gitu kan? Apa sih lu maksudnya kayak Iya, gitu? tapi ketika misalnya sederhana, misalnya aku bikin lingkaran doang nih, Tetapi ada artinya. ada arti Oke. mendalam. Jadi maksudnya ketika ibu ngeliat ini atau bapak ngeliat ini itu gini-gini, itu yang lingkaran doang yang mungkin Cuma lingkaran doang. iya no sense gitu kan, mungkin orang ngiranya pas aku cerita gitu kan, oh iya ya keren gitu. Itu pentingnya. Bener banget. Luar biasa, Yasa ya, terima kasih. Saya pulang dulu ya. Oke, silakan. buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini. Hello guys, welcome back with us again with Yasa, admin from Info Info PKY. PKY. Nah, kita bakal ngelanjutin lagi percakapan kita tadi sebelumnya mengenai tentang seputar Info PKY. Tapi aku juga masih kepo tentang si Yasa ini gimana Oke. ya kan? Biasanya kan kita kayak gitu. Setelah ngupas kerjanya apa, kita ngupas itu gitu. Siap. Jangan grogi. Oh my god, aku lagi kayak gitu. Oke, pakai. Silakan. Siapa ini? Dari aku ya. Nah, tadi kita di belakang kan cerita kalau Ayu juga backgroundnya media kan, orang Iya. media. Nah, Benar. aku mau tahu sejak kapan sih Yasa mulai tertarik dengan dunia pemberitaan apa jurnalis ya bilangnya? Pokoknya dunia yang media yang kayak gitu lah. Sejak mungkin gak ingat lagi sih. Mungkin masih kecil banget.
udah ini tertarik. Pas sudah bisa ngomong. Heeh. Mungkin 4 tahunan, 3 tahunan ya. Wow. Jadi waktu itu, Genius banget. sumpah itu Yasa juga baru tahu loh di handphonenya ayah kan dari dulu tuh. Heeh. Jadi Yasa tuh didengerin aja sih sebenarnya. Coba dengerin suara siapa kata ayah. Jadi pas itu umur 4 tahunan mungkin. Yasa itu kayak jadi penyiar radio kayak gitu. Oh iya Kayak iya. gitu. Gini, Ala-ala gini, gitu ya. ala-ala kayak gitu. Wah, kata aku kan, ini siapa sih, anak siapa? Kayak gitu kan. Ini nih kamu, kata ayah. Beneran, kata aku. Iya, kata ayah. Hah? Beneran kayak gitu? Jadi sebenarnya kayak gini, waktu kecil, Yasa memang pengen banget kalau nggak jadi penyiar radio, jadi reporter. Oh gitu. Iya, jadi olehnya ayah sempat bilang kayak gini kan, bilang kan Yasa mungkin nggak tahan mental, nggak bisa sabar kayak gitu. Stop. Kenapa? Saya punya tawaran buat lo. Apa? Kita standby tune Jurnal TV, acara TikTok mau? Insya Allah sih. Oke, ini produser yang ngomong loh. Ya dia itu dulu. Iya, bisa-bisanya. Pamer dulu. Nanti. Kita negosiasi. Oke. Siap. Oke, sampai mana ya? Tadi sampai Di mana ya tadi? Sumpah, tuh kan kalau- itu kebiasaan gak ini ya orang yang memutus itu tuh seperti apa? kalau kayak putus tuh langsung biar Iya, bener kayak gitu. Oh, dari yang ini beneran kamu jadi penyiar radio kalau enggak Betul, dari pembawa. usia. Ya, jadi Dari pengen para- banget kan jadi reporter, enggak penyiar radio kayak gitu. Nah, itu. Jadi pas Aida bilang segala macam itu kan, jadi wah, yaudah pendam aja. Jadiin Hobi. enggak sih, kayak impian yang tertunda kayak gitu. Impian yang tertunda. Tapi pas ngelihat suatu hal yang unik, kayak berita, bisa dijadiin berita, liputan. Wah, kalau aku nggak buat kayak gini, nyesel aku. Ada rasa kayak gitu ya. Iya, pas di sini nggak ada nih beritanya kayak gini. Masa nggak diambil berita sih? Aku kan mikirnya kayak gitu. Buset, ini udah jiwa reporter, Sumpah, jurnalis banget. Jadi waktu itu aku bikinnya sama sepupu aku yang video, aku yang Yang ngomong. ngomong. Tolong dong videoin aku kayak gini. Ya ampun ya, suka banget sih kayak gini. Ya udah dia videoin aja kayak gitu. Jadi divideoin buat kayak gini. Lah di-share kayak gitu. Di-share ke Info PKY, akhirnya ya Jadi anggota. keterusan kayak Iya. gitu. Jadi hobi. Ya jadi hobi. Entah itu nanti di masa depan bisa lanjut atau cuman sekedar hobi atau sampingan. Kita nggak tahu juga sih nanti. Setidaknya sekarang kita udah berusaha menjadi yang terbaik. Iya, benar banget. Iya, cakep. Aduh. Iya. Kita butuh tamu-tamu yang seperti ini ke depannya. Betul. Amin. Banyak ya berbagi yang di usia gaya mereka ini kan bermanfaat banget ya. Iya, dan yang satu yang unik tuh Lex, ketika si Yasa ini kan umur 15 tahun, tapi wawasannya udah hampir setara kita. Betul. Maksudnya banyak gitu Banyak kan. sekali yang dia tahu karena dia ini saya yakin dia sering membaca. Bukan hanya sebenarnya sih kalau Baca. membaca sih sebenarnya saya lebih sukanya Nonton. nggak berkomunikasi langsung Oh iya. sama orang kayak iya, gitu. kita anak diskus. Iya, kita lebih baik kan dengerin langsung kayak gitu daripada baca sama nonton tuh kan kita nggak ngalamin. Jadi kita dengar pengalaman orang, entah dia itu seorang kepala dinas, gubernur, atau pemerintah segala macam-macam jurnalis, ya sedengerin mau mereka saranin atau mereka kayak ngasih motivasi inspirasi sama Yasa, Yasa dengerin, wah kayak gini, aku jadiin aja kayak gini kayak gitu kan. Akhirnya keterusan kayak gitu. Jadi ketularan sampai sekarang. Jadi ya satu berteman aja dengan siapa saja, umurnya berapapun umurnya ya satu temanin aja karena kita tuh dapat pengalaman kan dari yang umur lebih dewasa dari kita, jadi pengalaman kita luas kayak gitu. Seangkatan juga kita tahu kan tentang yang kekinian, yang di bawah kita juga tahu yang keadaan kayak gimana kayak gitu. Aku banget ini. Iya, dan aku juga gitu Lex. Jadi sepupu aku tuh ada yang masuk. Sebenarnya kita udah masuk juga generasi Z kata itu temen aku. Kita termasuk itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita ngerasa kita udah old gitu kan, padahal enggak. Nah, jadi aku gimana caranya kayak aku tuh tetap ikutin tren yang ada, minimal tahu lah. Betul. Kayak gitu. Jadi dia main TikTok. Jadi aku tuh download aplikasi TikTok, tapi jarang banget dibuka. Jadi misalnya kamu punya nggak punya, tapi nggak pernah dibuka gitu. Bahkan video pertama TikTokku, ini udah masuk belum? Ini udah gitu kan. Tapi nggak apa-apa tetap aku upload. Jadi aku biar ingat kayak gitu kan.
Nah jadi aku nanya di TikTok yang lagi ngetren apa? Ini ternyata sama aja kayak di IG. Video TikTok masuk IG, video IG masuk TikTok. Jadi maksud kakak kayak ngikutin aja arusnya kayak teknologi segala ikutin macam. ini zaman sekarang. Oh iya, Mengimbangi zaman gitu ya, sekarang kan. mengimbangi. Bener banget, iya benar. Termasuk kita tentang politik. Walaupun kayak nggak tahu-tahu banget, aku minimal kayak tahu headline hari ini tentang apa Tentang gitu. apa ya? Mm-mm. Asik ya, Anda update juga orangnya. Iyalah kita kan presenter ini coy. Oh, presenter Masih juga. muda, maksudnya tuh masih muda kayak gitu. Iya. Kalau untuk saya sih ya, kok saya ya? Saya suka membaca. Heeh. Yang pertama itu seperti yang kamu bilang tadi. Heeh. Jadi setiap orang itu adalah guru. Mm-mm. Jadi ketika kamu berkawan dengan di Si- atas, iya, si A misalnya kan. si B atau adik, adik tingkat ya. Jadi segala sesuatunya kamu bisa dapat dari situ. Belajar ambil yang positifnya, bukan yang negatifnya. Bener banget. Bahkan kadang yang negatifnya itu ada positifnya. Betul. Misalnya nih anak pernah nakal. Nakalnya aku dulu waktu nakal kesini. Terus kita punya adik, lu kesini ya? Kayak gitu kita tahu Ya kan, gitu. jadi kita kan tahu kan kayak orang kayak gimana kayak gini, kita tahu di mana pergaulan orang itu orang banyak kayak gitu. Entah itu positif maupun negatif kita tahu, asalkan kita tidak mengikuti yang negatifnya, ikutin yang positifnya aja Dan balik kayak lagi gitu. ngontrol diri sendiri. Karena kan kayak gini, di kehidupan ini setiap manusia itu pasti pengennya jadi yang terbaik. Iya Karena dong. kakak kan Iya. pasti pengennya jadi yang terbaik dan nggak pernah merasa puas. Betul. Jadi ya saya itu tipe orang yang nggak pernah merasa puas. Itu yang harus kita ini. Jadi kita harus membina diri kayak gitu, memproses Improve. diri kayak gitu, bener banget. Jadi supaya kita mau jadi yang terbaik walaupun kita belum jadi yang terbaik kayak gitu. Karena di dunia ini, di dunia kehidupan nyata ini, dunia itu berjalan berputar kayak gitu. Kita nggak berada di tempat. Anda harus tetap melangkah maju. Nggak boleh nengok belakang. Tapi sebenarnya boleh sih, Boleh. asalkan dijadikan pengalaman untuk kesuksesan di masa Iya. depan. Ibarat naik motor jadi masalah tuh buat spion doang. Oh di situ benar. ada ini, kita jangan ke kanan nanti kecelakaan gitu. Luar biasa anak ini ya. Luar biasa jeniusnya ya. Iya, tapi semoga apa yang Yasa ungkapkan prakteknya juga gitu. Nah, Amin. sekarang lagi banyak nih kedok bijak di sosmed aslinya, terbalik 180 derajat. Wow, siapa itu? Ada lah seseorang gitu. Seseorang, Jadi ya. tapi aku berharap Yasa orangnya emang kayak gini Iya, gitu. enggak. Memang orangnya kalau saya lihat ya, orangnya konsisten banget ya. Amin. Oke. Sebenarnya Yasa tuh kan dapatnya dari pengalaman pribadi doang kan. Olehnya Yasa sudah pernah merasakan rasanya down kayak gitu. Benar-benar putus asa di titik ke bawah. Yasa nggak pernah maju kayak gitu. Nah, jadi Yasa membuat prinsip hidup Yasa ini harus Yasa jalanin kayak gitu. Iya dong. Walaupun mungkin kadang ada beberapa yang di prinsip hidup Yasa ini nggak bisa Yasa jalanin karena Iya, namanya keterbatasan kemampuan kayak gitu. Namanya juga manusia kan Ya, merencanakan tidak doang. sempurna kayak gitu. Iya, yang menentukan siapa? Tuhan, kayak betul. gitu. Tapi tetap tadi kita terus menjadi yang terbaik. Terbaik, benar. Insya Allah ketika kita selalu melakukan yang terbaik, kita juga dapat yang Terbaik, benar Yeay. Luar biasa, Oh, Yasa. malam ini istimewa. Istimewa. Amin. Ada celana yang lewat. Accident pemirsa. Insiden ya. Cuk ruangan. Aduh. Kalau boleh tahu nggih, kalau boleh tahu, Abang, kamu ini jurusan apa sih? Jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Tapi masih OTW, soalnya OTW ya? baru Oh masuk. iya. Oh, tunggu kelas Cuman 2 kan? kalau itu Yasa kan tipe orang yang mau belajar duluan. Jadi akuntansi itu Yasa teorinya sudah Yasa beli duluan bukunya. Udah belajar dulu. Jadi kayak sejarah akuntansi terbentuk dari negara apa, organisasinya kayak gitu. Walaupun nggak terlalu masuk otak kayak gitu karena Enggak Ya. wawasannya dulu. iya wawasannya yang penting ingat lah kayak gitu, kalau misalnya ditanya masih bisa jawab lah, nggak kayak batu kayak gitu kan. Jadi kayak nyesek gitu dibilang guru kayak gitu, cuman diem-diem kayak gitu doang ya. Pokoknya jadi orang aktif ya. Ya, Jadi yang kayak tipe-tipe gitu. anak aktif banget. Kamu pernah tes nggak IQ mau berapa? Nggak. Enggak ya. Takut masalahnya. Kenapa? Iya enggak, aku yakin tinggi. Tinggi. Amin. Iya, tinggi kayaknya. Dan aku juga tipe, kalau bedanya kayak gini ya, Sa. Waktu kuliah sebenarnya tuh Lex, untuk nge-improve kan aku dulu tuh nggak jago ngomong kayak gini. Oh. Jadi waktu SMP SMA jago ngomong, tapi di teman-teman itu udah wajar kalau teman-teman. Tapi ketika diumumkan itu challenge kan, nggak semua orang bisa. Nah, Betul, betul, betul.
waktu kuliah itu, jadi ada presentasi kan sering banget tuh, hampir Betul. tiap hari presentasi. Aku jadi presentasi atau aku jadi peserta gitu kan. Dan setiap bilang ada pertanyaan nggak gitu kan, aku selalu aku mau nanya apa ya? Padahal aku tuh nggak ngerti mau nanya apa. Yang penting aku tuh speak up gitu, ngomong gitu. Dan Ngomong ternyata sembarang aja gitu ya. nggak sembarang Maksudnya juga. nggak sembarang pada Gimana maksudnya, ayo. Jadi aku tetap gimana caranya aku menciptakan pertanyaan gitu, bukan karena aku nggak tahu, tapi gimana caranya aku juga berpartisipasi dalam presentasi itu. Nah ternyata manfaatnya aku sekarang udah bisa ngomong depan kamera, ngomong depan orang, bahkan ngomong sama orang baru gitu kan. Orang kayak Baru. aku kayak gitu, yang kayak semanis badai kayak gitu kan. Waduh. Nggak cuman bercanda doang. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini kita hukumnya boleh pede. Karena kalau nggak pede itu nggak sukses, bener nggak? Iya dong. Betul. Yang pede nggak sukses. Iya, Tapi kalau- ada sekarang pepatah merendah untuk meroket itu lebih bahaya. Itu bener. Iya kayak, aduh aku ini nih gak cantik gitu, padahal mukanya glowing Iya skin. bener kayak gitu. Aduh kayak apa gitu. Gemes banget ya. Beneran kayak hah, maksudnya apa ya? Bilangin diri sendiri jelek, padahal muka kayak cantik banget kayak gitu, imut-imut kayak gitu. Kayak mau minta dipuji kayak gitu, sumpah. Iya, bener. Kebanyakan kan orang kayak gitu, kayak memanfaatkan keadaan dirinya sendiri, ngejek-ngejek mau dapat pujian dari orang lain Biar kayak di komen gitu. cantik kok kak. Cantik Gitu. Gitu kan, Iya. wah ada yang bilangin aku kayak gini, terusin kayak gitu kan biasanya orang Atau gitu. enggak gini, makan makanan yang mewah terus captionnya makan seadanya. Ya, buset kayak gitu. Kayak buat kita kayak ngiler kayak gitu. Aduh kayak gini, makan biasa kayak gimana? Makan di hotel bintang 5, sumpah. Iya, aduh, gemes ya. Aduh, anak ini lucu banget ya. Iya, Gemes Pak, ya. paham nggak percakapan kita Pak? Alhamdulillah Kalau paham. aja nggak paham, karena Iya. kalau aku bicara tuh kan kayak agak-agak belepotan kayak gitu. Enggak. Enggak. Bisa ya? ngimbangin. Ah, Iya, alhamdulillah. Kita masih anak muda. Masih kok. anak muda ya, Ah. masih Dia tahunan ya. Dia 24 ya, saya 18. Beneran. Beneran. Biasanya orang bohong itu nanti kalau pulang beda motor aja. Kayak ada yang itu ada yang kempes gitu, banyak kan bener. Itu kan diamin aja kayak gitu. Tapi spionnya Kami berdua kembali. seumuran kami berdua. Jadi 24 sama. Iya, 24. Iya, Kalau cuman- dia masih 23 ya? Iya 23. Masih Jadi 23. Masih orang-orang muda kok itu. tapi orang-orang tuh nggak Jalan 18 percaya juga. aku tuh 23 gitu. Aku kira lo umurnya 18 tahun masih. Wah, Iya. kalau abang umur berapa? 35. Enggak, masih 20-an. Oh gitu. Beneran, Bebas masih aja. 20-an. Palingnya kan orang-orang di jurnal TV ini termasuk orang-orang muda kayak gitu. Iya, betul. Aktif kayak gitu. Wih, cakep. Dan ya saya merasa bangga gabung kayak di sini, diundang di sini kayak gitu kayak kayak tertiktak-tiktak hati aku kayak gitu. TikTok. Kayak TikTok. Iya. Iya. Cocok sama Dewi dia ya. Iya. Dan aku tuh kenapa orang banyak ngira aku muda? Pertama dari postur badan aku tuh kayak mini gitu kan. Nggak usah gitu. Imut-imut nggak usah. kayak gitu, kayak ngerendahin diri sendiri. kayak gitu. Iya, Padahal jadi dia orang- kan baru ngomong kan tadi. Iya kan nggak tapi aku boleh. emang mini, aku kan nggak tinggi. Maksudnya nggak usah Oh, lah masih merendahkan tinggi. diri Oh, gitu ini loh. Sampai, termasuk tinggi. Oh, ya kan? Ah, iya, Ya kan, alhamdulillah. maksudnya kan sampai minta dipuji gitu loh. Iya, kayak gitu. Sebenarnya aku cuma omongan sendiri. Nge-explain kenapa aku dijudge muda gitu kan. Enggak juga gitu loh. Kenapa Orang Anda yang- mengira ayo? Ayo. Kenapa seuzon ayo? Ayo. Kan aku cuma menjelaskan tadi ya saya bilang aku 18 tahun, tapi realitanya kan emang kayak gitu. Aku nggak minta dibilang muda, bahkan aku sering pakai kacamata kenapa? Karena aku pengen kelihatan tua. Ah, Iya. masa Ini sih? Coba nggak buka deh. Coba buka. Enggak mau, enggak. Enggak mau ya? Enggak. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai kacamata tetap kelihatan muda kok. Iya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah berarti rezeki. Iya, jarang alhamdulillah. marah, jarang marah. Jangan marah, jarang marah. Tapi sering marah kok dia. Oh bener kan? Soalnya dia rese. Oh. Gue rese sama dia. Lihat kan tadi dia sering keluar kalimat Pantes buaya. kayak muka-mukanya itu muka-muka orang buaya-buaya kayak gitu. Iya. Siapa? Kayak gitu. Pantes, untung itu kakaknya sangat itu tabah kayak gitu. Disimbangin. Sabar kayak gitu ya. Dia orangnya sabar dan baik. Jadi ada balance lah kami berdua gitu ya. Alhamdulillah berarti kan Nanti- malaikatnya masih berbisik-bisik kayak gitu. Misalnya mau baku hantam, Nop, jangan. Jangan kayak gitu. Awas sama Masih kita siaran, ngamuk ya. masih siaran nanti aja kayak gitu. Jangan kayak gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Mira, kita pengen tahu lebih lanjut ya tentang si Pasti info dong. Palangkaraya ya. Tetapi kita akan kasih satu buah lagu dan Yap. jeda pariwara dulu berikut ini.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya, masih di segmen ketiga ini, tetap bertahan ya, yang mungkin sedang berpacaran ya, asik nonton HP sambil buka aplikasi jurnal sambil televisi kan, malmingan. sambil malming. Oh, ada si ini loh di jurnal televisi malam Langsung ini. di akun grup, wah nonton ya, Nonton masuk nih, TV. ada ya, betul. Langsung nyesek Ada gitu ya, kan. ada. Gitu. Wow, ada ya. Tanya kayak gitu. Wah, ada ya. Buat haters dulu gitu ya. Iya, kan? The haters gonna hate. Yang pernah bully-bully gitu ya kayak gitu. Iya. Jadi- Ini curang hati. Curahan hati langsung keluar semua. Jadi bulian itu kemarin itu kan sudah buktinya dari sini. Tapi itu nggak maksud ngefek ya. Iya, nggak Kalau apa-apa. yang ngerasa silahkan. Ya nggak apa-apa. Kalau yang Nggak ngerasa apa-apa. silahkan Nggak ya gitu. apa-apa. Alhamdulillah tepat sasaran gitu. Ya alhamdulillah tempat sasaran dan nyampe ke hatinya langsung kayak gitu. Oke, jadi apa sih harapan kamu ke depannya untuk info Palangkaraya itu sendiri? Jadi semoga Info PKY itu semakin menginspirasi masyarakat luas, semakin berjaya kayak gitu kan, semakin juga berkembang dan juga dapat memberikan informasi-informasi yang positif dan menarik pastinya. Pasti. Kayak gitu. Pasti. Amin. Soalnya udah Pastinya. dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir. Info PKY jadi itu ya kayak apa sih, komunitas yang paling dipercaya masyarakat. Iya, betul Bener banget. Paling followersnya juga paling banyak. Paling banyak ya? Paling Iya. banyak nomor 1. Dan itu ketika teman-teman ngasih berita diseleksi nggak sih? Kan soalnya itu harus valid juga kan berita yang disampaikan. Kalau misalnya kayak kalau berita sih dimasukin kategori berita. Kalau hiburan kategori hiburan kayak Oh, gitu. gitu. Iya, yang berita berarti ada timnya sendiri buat ini bener apa enggak gitu. Ada. Iya, Yang jadi- kalau hiburan kan kita tinggal bilang ini kah hiburan kayak gitu, kayak gini kayak biar gini. nggak kaku ya Heeh, akunnya. biar nggak terlalu. Olehnya kan kadang masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya ini kan mungkin bosan juga kan, kadang bosan juga dengan berita-berita, mau juga hiburan atau update terkini tentang Palangkaraya kayak gitu. Makanya di PKY ada waktu itu kan juga banyak kayak sejenis kayak jualan-jualan, kayak orang mau jual kayak gini tolong promosikan kayak gitu, yang baru-baru buka kayak gitu. Jadi disilahkan aja oleh Info PKY kayak gitu. Ada juga kayak semacam hiburan, kayak orang nari, kayak ikut pentas segala macam, dikirim nggak apa-apa kayak gitu. Iya, biar saling share info. Benar Terus aku banget. mau nanya nih, kan kadang-kadang aku lihat di info PKY di statusnya atau di story-nya kan ngebantu lah. Kalau ada donor darah kurang ataupun dompet hilang atau motor hilang ya kayak gitu, itu ada biayanya nggak sih? Nggak Nggak ada ya? Ya, Info PKY ini kalau misalnya orang promosi, setahu Yasa nggak pernah minta biaya sama orang. Kalau komersial, endorse gitu baru ada. Enggak sih, sebenarnya Itu jarang orang endorse ya. Terserah dari pihak itu ya? Iya, sebenarnya terserah mau orang mau ngasih mau enggak kayak gitu. Jadi Yasa benar-benar kayak gimana ya sama Info PKY, bangga lah gabung di situ. Olehnya murah hati banget, sumpah. Bener-bener ini ya, niatnya tuh. Dia nggak Tulus. minta sukarela aja, nggak semacam kayak komunitas yang lain biasanya kan Bener-bener jadi bisnis. jadiin bisnis, berbayar kayak gitu. Nah jadi alhamdulillah Info PKY paham aja kayak gitu kan. Wah. Bener sukarela Itu banget. mungkin ya sekarang kenapa dia tenar banget dibanding yang lain. Dan dipercaya juga oleh masyarakat Palangkaraya kayak gitu. Ada channel itu nggak sih? Siapa sih Yasa? Atau Info PKY-nya? Kamunya? Ada. Wah, apa sih Tentang namanya? apa? Sebenarnya kalau dulu tuh tentang liputan ya, Oh. liputan atau vlog-vlog kayak misalnya Habib datang, anak pesantren datang, biasa kayak wawancara kayak gitu, nanya-nanya, kayak gitu. Tapi olehnya sekarang jarang banget sumpah ada liputan. Iya, Jadi bener. nge-vlog pribadi aja, nge-vlog gabut kayak gitu. Tapi sekarang jarang juga sih. Subscribe-nya berapa sih? Subscribe-nya? Masih dikit sih, masih 300-an. Oh, 300. Masih Ya, lumayan tuh, lumayan. Sebenarnya baru mulai, cuman baru mulai 4 bulan yang lalu. Gak apa-apa. Keren tuh, Wah. keren. Ini punya saya ya, baru 200 berapa itu? 200. Gak apa-apa, yang penting. Tapi itu kan sebenarnya kalau YouTube memang jarang ya kak, jarang orang nonton kan. Biasanya orang tuh lebih aktif di Twitter, Facebook, Betul, Instagram kan. Instagram, Kalau betul. YouTube itu kan terbilang kayak apa ya, harus durasinya harus panjang kayak dan gitu. kebanyakan kita yang famous di Instagram pasti famous di YouTube. Tapi orang famous di YouTube belum tentu famous di Nah yang itu lain. bener banget. Ya jadi kayak gitu. Gak apa-apa, jadi jadikan YouTube itu platform kita buat berkreasi ya, berkreatif kayak gitu.
Asik ya kamu ya, udah hebat gitu ya kan di usia Amin. segini ya. Amin. Sudah berkreatif, berinovasi gitu dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat luas. Iya, yang mana banyak banget hal-hal yang bisa kita tiruin, yang Betul. kita jadiin contoh buat kehidupan kita sehari-hari. Jangan karena kita muda terus ngelihat yang tua, wajar dia tua dia udah punya banyak modal. Betul. Tapi kita muda pun juga bisa gitu. Kan Yasa pernah nih buat foto-foto dengan tema UKM kan waktu itu. Nah, jadi Yasa membuktikan nih. Kan Yasa usaha kerja mandiri. Oke. Usaha sendiri kayak gitu. Kayak Usahanya apa kalau boleh tahu? sebenarnya Yasa nerima PPNDers sih masih. Kalau jualan-jualan masih belum. Oh gitu. Olehnya kan sekarang banyak orang jualan-jualan kayak gitu. Jadi kayak misalnya orang mau endorse, PP giveaway, segala model hunting, Yasa terima kayak gitu. Mau free atau berbayar terserah. Iya, Benar. Sukarela ini. Sukarela Sukarela ya intinya. intinya. Nanti kalau abang yang ini free ya. Ya, ya, insya Allah. Tergantung orangnya. Tergantung ya. orangnya. Kalau misalnya baik ya free aja. Oh. Kalau misalnya kayak kata-kata buaya-buaya kayak ini, wah kita hargain dulu, kita Iya. hargai gimana Bisa berapa kayak gitu. ini ya. Masih tinggi-tinggi kayak Saya gitu. kejang-kejang, saya kejang-kejang dikatain buaya pemirsa. Tapi tenang, Lex, buaya juga ada yang betina kok. Betul. Nah, dia ngaku Ada yang kan. betina, ada, Nah, dia bener. ngaku kan. Itu bukan untuk aku. Kenapa bilangnya ngaku ya? Sebenarnya itu kan pernyataan. Ya, pernyataan sikap oleh Nonop. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya orang yang nilai aku buaya atau enggak. Itu Tapi sebenarnya yang bilangin kakak buaya kan Iya, dia sebenarnya doang. iya kan Dari kan seluruh- bilang kan buaya betina kan tiba-tiba ngaku katanya yang bilang aku juga siapa kayaknya. Emang Oh, gitu. saya dipojokin pada malam hari ini om ya. Biasa, emang karma itu cepat berlakunya. Berputar dunia rotasi berputar tenang. Ya cara kita juga berputar, Lex. Oke. Deh, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak remaja ya, yang Yap. sebaya denganmu? Jadi buat teman-teman kayak gini ya, tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi jangan jadikan ketidaksempurnaan itu sebagai Alasan? alasan untuk menghina, untuk membuli orang lain kayak gitu. Karena suatu hari nanti bulian Anda itu akan terbalik kepada diri Anda sendiri kayak gitu. Dan juga terkadang ya, bulian atau caci maki dari orang lain itu menjadi motivasi buat kita berkembang, maju untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi I love you lah buat haters di luaran sana kayak gitu. Tanpa kalian aku nggak akan Ya, kayak gini. benar. Tanpa kalian aku nggak ada kayak gitu. Iya, dan tapi balik lagi buat pemirsa di rumah, jaga jempol kalian kan nggak mulut, jempol. Jempol Nah, sekarang. karena nggak semua orang mungkin bisa kayak Yasa yang bisa mengambil apa ya Sisi positifnya sisi ya. positif dari yang haters itu. Ah. Ada juga yang mungkin tambah down, jadi depresi. Soalnya tadi kan sempat Iya. juga temennya ada si ayah, tapi nggak semua orang tuanya mungkin bisa kayak gitu. Benar. Jadi dari kita sendiri jagalah dari kita untuk mengomentari. Ah. Kalau nggak suka ya cukup Ya skip udah, aja dah. diam aja. Ya udah lewatin aja kayak gitu. Karena kan hidup kita sendiri, bukan urusan lo kayak gitu. Kalau iri tuh bilang bos kayak gitu. Jadi bilang bos. Kan terkadang orang itu kalau ngomentar, terkadang dia tuh ada sisi irinya juga kan ke Betul. kita. Padahal kita sudah ngepost yang baik nih. Sudah misalnya kalau orang misalnya nggak berhijab kan, mau berhijab kayak gitu. Betul. Dibilang, ih nggak cocok lah kayak gini. Sebenarnya kan dia ada sisi irinya juga kan. Padahal kita sudah niat baik nih, nggak didukung. Nah, betul. Mau berubah ke awal malah dibully, malah dihina kayak gitu. Salah. Sebenarnya siapa sih yang salah kayak Nah, gitu? biasa makhluk sosial seperti itu. Benar. Ya kan, Kayak ketika kamu jatuh, ya katanya kamu pemalas. Ya kan? Nah, benar. Ya. Nah, ketika lu bangkit, ya kan, ketika lu udah sukses, nah, dikatain, pelit, sombong. Kayak gitu. Iya. Nah, karena jatuh bisnis Anda, katanya, dia terlalu banyak foya. Ya, ikuti bagaimana komentar mereka, karena yang ngejalan hidup itu adalah Anda sendiri, Iya, bukan benar. mereka. Ya, tapi tenang buat teman-teman yang suka nge-head, kita udah ada undang-undang, Kan sudah ada ITE. undang-undang. Oke. Tenang, Iya. pemerintah itu adil kayak gitu. Iya. Oke, yang hujat sembarang gitu ya. Iya, Iya benar. dong, betul. Aduh pemirsa, terima kasih buat ini karena kita sudah di pengajar nggak sih? Iya. Dan makasih banget buat infonya dan wawasannya Sama-sama. dan ilmunya dari Ya. teman kecil kita ya bilangnya. Karena dia lebih muda dari kita gitu kan. Benar. Dan kita juga minta maaf ya kalau
selama ini tadi ada salah kata, salah sikap gitu. Insya Allah nggak ada, dan Iya. insya Allah ya saya maafkan. Iya, keluar dari pintu kita pura apa yang tadi di dalam kita ngapain gitu ya. Jadi kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kayak gitu ya. Iya, buat teman di rumah juga. Iya. Kalau ada yang positif ambil. Kalau yang ada ambil. negatifnya ya udah tinggalin. Iya. Jadi jadikanlah kata-kata Yasa tuh bukan ingin menjadi sosok yang itu menginspirasi kalian. Betul. Mau menjadi sosok yang memotivasi kalian aja kayak gitu. Jangan pernah mengidolakan Yasa, idolakan diri Anda sendiri kayak gitu. Mantul, ini baru hebat ya, baru hebat ya. Tamu yang paling muda, yang luar biasa. Amin. Luar biasa Ini hebat. dari tadi ngambung, sumpah ngambung Iya, dia terus. itu sebenarnya jujur. Kalau yang ini dia jujur, dia nggak buaya. Oh iya. Iya. jujur. Terima kasih. Saya itu selalu ngomong apa adanya. Ala. Mohon maaf, ini ujian, tolong bersabar. Soalnya kita kebanyakan dapat yang kalau yang mungkin berumur terus dia pandai ngomong, kita pikiran kita wajar, wawasannya banyak. Terus ada yang muda susah bicara, wajar dia masih muda. Tapi ketika ada yang muda pandai berbicara, nah bagus. Itu baru hal bagus ya, Amin. karena tidak semua orang itu seperti yang Nona katakan dari awal, tidak semua orang itu bisa public speaking yang bagus ya, dan dia pun bisa public speaking itu waktu di SMA ya. Kuliah. Oh, kuliah saat presentasi gitu ya, harus ada pertanyaan apa segala macam, intinya dia nanya. Jadi hasil dari situ makanya dia ada di sini. Nah, tetapi kamu tadi dari usia 4 tahun ya, 4 tahun. Udah gini kayak curut kayak gitu ngomongnya. Iya, makanya kemarin itu saya bilang julukan dia itu burung gagak, tapi dia nggak mau. Nah, oke deh. Sumpah dia bilang burung gagak. Nah, oke deh, saya panggil burung pipit aja, karena burung pipit itu kan cuk 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 Suka kayak berkicau kayak gitu. Berkicau Kan kayak gitu ya. magic juga kan namanya kayak gitu. Burung gagak bisa main, buset kata gua kayak gitu. Udah burung gagak ke cewek lagi. Ke cewek lagi. Sakit ya? Seandainya aku cowok kayak gitu nggak apa-apa lah kayak gitu. Oke. Fans-fans Saya aja kalau kayak bahasnya gitu. kuak Kayak gitu. Oke, mungkin kita perlu belajar ya pemirsa dari sosok wanita cantik pada malam hari ini, remaja, Amin. masih remaja ya. Jadi segala sesuatunya ketika kita ingin berubah, ingin sukses ya, karena menentukan hidup itu, ngejalani itu adalah kita ya, bukan orang lain. Abaikan apapun orang yang di sekitar Anda ya, apapun yang mereka katakan, ketika lu mau ke sana ya, fokus pada tujuan Anda gitu. Karena yang di belakang Anda ya hanya ingin menjatuhkan aja, bahwa dia meremehkanmu itu ya, jadikan remehan itu akan menjadi tepukan tangan di kemudian hari. Benar banget, Bang. Kita butuh orang yang kayak gitu buat tepuk Nah, tangan iya. kita. tepuk tangan ya. Nah, jadi abang juga seperti itu dulu. Jadi belajar dari situ ya. Jadi abang sering bikin tulisan-tulisan ya. Karena jatuh dan ya jadikan sebuah seperti yang kamu bilang tadi Jadi itu kan adalah- haters itu sebagai motivasi. ya, jadikan Motivasi, haters itu jadi motivasi Anda inspirasi. ya. Jangan itu akan menjadi Anda sudahlah, gue harus murung gitu, harus berubah kayak gini gitu Iya. ya. Fokus ketika lu mau ke sana ya, tujuannya harus ke sana. Percayalah kita Percaya. bisa. Kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa lagi? Benar. Betul, ya. Karena kayak gini, kenyamanan itu terkadang tidak kita sadari datang dari diri kita sendiri kayak gitu. Betul Love sekali. yourself. Benar. Oke, wow, asik ya. Love yourself. Yourself. Oh, Yur. yourself. Love yourself. Love ourselves. Oke. Nah, itu tadi buat melihat tidak ada hentinya untuk belajar. Berapapun usia Anda saat ini ya, mau SD, SMP, SMA, ketika lo mau ingin menjadi orang yang sukses ya, dan orang dipandang ya, nggak di sebelah mata doang ya. Jadilah seperti cewek cantik yang di sebelah kiri Jadilah saya. orang hebat versi kalian sendiri. Iya, dan Ya, versinya idolakan diri berbeda. kalian sendiri intinya. Oke. Seperti itu. Itu dia perbincangan kita malam hari ini. Betul, karena kita sudah di penghujung acara Iya. pemirsa ya. Buat Ade Yasa, terima kasih Ya, sudah berkenan sama-sama, hadir di Bang. studio ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf, abang mungkin banyak cengar-cengir yang sembarang tadi ya. Gak apa-apa, kata-kata buaya itu biasa lah Ya, kayak itu gitu. haters tuh Ya, haters. haters biasa kayak gitu. Sudah tahan banting kayak Udah gitu. tahan banting ya. Sudah tahan banting Oke. gitu. Sampai jumpa besok malam pemirsa, dan buat Yasa ketika diundang lagi mohon diresponnya. Ketika kita Amin, insya Allah ya saya Insya bakalan Allah. respon. Oke ya. Biasanya kan kalau udah sukses itu kita panggil, wah gue Nggak lagi boleh, sibuk nggak men. boleh netting. Oh, netting Katanya ya. ada bilang kayak gitu. Oh iya, Nggak boleh gitu. jangan selalu menjudge seorang yang negatif. Oke lah, sampai jumpa besok malam pemirsa, mungkin dengan host yang berbeda ya. Besok kita
Bukan kita kan? Kita. Kita kah? Iya. Oh. Jangan lupa sama jadwalnya. Siap. Kita. Sampai jumpa deh besok malam. Mungkin kita bahas tema yang berbeda atau mungkin kita ngebahas video atau lainnya atau kita mengupas kembali tentang dia. Kita ikuti aja bagaimana besok ya. Seperti jadi mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan pada malam hari ini pemirsa yang tanpa sengaja diucapkan menyinggung perasaan Anda di luar sana. Mungkin kalau misalkan mau komentar aja di Instagram kita ya kan, dan di Facebook bisa, ataupun di YouTube kita. di YouTube kita bisa di semuanya ya. Kalau misalnya lu menghujat ya kita nggak peduli ya. Iya, kalau kritik lah. Kalau kritik yang baik ya, Iya. seperti itu. Sampai jumpa besok malam mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini pemirsa. Saya Kang Alexis. Dan saya Novrinda alias Nono pamit undur diri di hadapan kalian semua. Gini deh. Gini, Nah, slogan kita nih. Oke, Jurnal Jurnal TV, TV, One City, One TV. Bye bye.